Bab 058. Langkah Azarin terhenti, dia kembali mundur beberapa langkah, lalu membungkuk, menatap lekat wajah jenderal dengan lekat. Kamu gak lihat perempuan di belakangmu itu sedang mengandung. Lagi pula, dengan 36. Kamu mengatakan tadi, aku akan takut. Azarin mendengkus pelan, disertai senyuman miring. Tidak sama sekali. Sorot mata jenderal menajam, napasnya saling memburu. Namun, Azarin terlihat tidak peduli. Nikmatilah pilihanmu, Mas, bisiknya, lalu beranjak meninggalkan jenderal. Tangan jenderal gemetar sambil meremas kuat amplop itu, hingga buku tangannya memutih. Sementara Ramlah, beralih menatap sengit pada Elsa. Sejak tadi dia ingin memaki putrinya, tetapi dia tak ingin semakin malu dengan pengacara-pengacara Azarin. Apalagi mendengar gelak tawa Azarin, membuat dia kehilangan muka. Lihat kebodohanmu, Elsa. Bentak Ramlah, sambil memukul pundak Elsa. Mau ditaruh di mana muka ibu, geramnya. Elsa hanya menunduk ketakutan. Sementara Alea mengusap wajahnya dengan gusar. Ini yang sejak tadi dia takutkan, jika Ramlah nekat menghampiri Azarin. Bukan menyelesaikan masalah, justru semakin kacau. Lain halnya dengan jenderal yang tak lagi menggubris huru-hara di sekitarnya. Pikirannya hanya terpaku dengan masalah ini, dia kembali menatap surat yang sempat dibuat untuk Azarin. Jangankan dibaca, dilihat pun, tidak. Al, panggil Jenderal lirih, membuat Alea langsung menoleh. Aku ingin ke ruang sidang sekarang. Setelah berkata, Jenderal menghela napas berat. Buat apa, Mas? Buat meyakinkan Asa. Alea tak tahan dengan semua masalah ini, spontan membuka suara. Aku yang temani kamu dari kamu, Aku yang keliling cari alternatif agar kamu tidak sampai diamputasi. Hargai aku, Mas. Alea memukul pelan dadanya, air matanya pun sudah luruh tak terbendung. Dia sudah rela kehilangan segalanya, tetap sedikit pun jenderal tak melihat pengorbanannya. Bahkan saat ini dia yakin, namanya akan tersebar di semua sosial media. Jenderal menoleh dengan tajam. Ya, aku akui telah melakukan kesalahan dengan menyentuhmu. Tapi, selama ini, kamulah yang selalu mengancamku akan menyebarkan foto-foto sialan itu. Selalu kamu gunakan sebagai senjata, Ai. Bahkan saat aku mengatakan aku mencintai Asa, kamu mengancamku akan menabrakkan diri dengan Asa di Sukabumi waktu itu. Sementara di sisi lain, Ramlah tak mendengar apapun, dia sibuk dengan Elsa yang sedang menangis. Air mata Alea semakin terjatuh, tetapi tak ada sedikit pun suara isak tangis. Kamu mengatakan kebohongan pada Asa, kalau aku ke kamarmu setelah ijab kabul, dan berjanji untuk tidak menyentuh Asa. Faktanya kamu tahu sendiri apa yang terjadi. Jenderal memalingkan muka, dia tak tahan melihat air mata Alea yang tak berhenti bercucuran. Aku rela membohongi Asa, aku rela menghancurkan kepercayaannya, agar kamu tidak menyakitinya. Aku rela membelikan kamu rumah yang kamu inginkan seperti Asa. Bahkan saat terakhir kali aku menyentuhmu, demi Allah, Al. Aku tidak menyadari apapun. Tapi buktinya aku hamil, Mas. Tegas Alea, membuat Ramlah yang sejak tadi memarahi Elsa, langsung berbalik. Aku hamil anakmu. Al, Jen, ada apa? Ramlah langsung mendekati Alea yang sudah tergugu dan terduduk di bangku. Ini, Bu. Dengan tangan gemetar Alea menunjuk jenderal.
Mas tidak percaya aku hamil anaknya. Terus waktu USG aku tunjukkan, dia hanya berpura-pura percaya, Bu, sembari menangis dan tersedak-sedak Alea berusaha menjelaskan. 37. Aku memang tidak mengingatnya, Bu, jawab Jenderal dengan datar, tanpa mengalihkan pandangannya. Seingatku, malam itu terlalu pusing memikirkan Azarin, dan Alea sempat menemaniku di luar. Aku ingat dengan jelas, aku sempat merasa nyaman saat Alea berbicara dengan lembut. Tapi setelah aku ke kamar dan mencoba untuk tidur aku tidak ingat lagi, selain Alea memberikan obat agar aku tidur dengan baik. Memang kenyataannya itu, Mas. Alea tak ingin disalahkan ataupun dicurigai. Bukannya obat itu, ibu juga sering ngasih ke kamu buat diminum. Iya, Nak. Lalu apa masalahnya? Ramlah mendesah berat. Sudah ya, jangan buat keributan lagi. Ibu sudah pusing dengan masalah yang adikmu lakukan. Ujar Ramlah, tak ingin mendengar apapun yang anaknya jelaskan. Ayo kita pulang. Jangan karena perasaanmu dengan Azarin, kamu mengatakan hal-hal yang tidak penting, seru Ramlah kemudian. Aku akan tetap ke ruangan sidang, kalau ibu mau pulang silakan saja. Jenderal segera memutar kursi rodanya, dan meninggalkan Alea. Mas, teriak Alea sambil terisak. Ayolah, jangan kayak gini. Kita harus kembali ke rumah sakit. Alea bergegas menahan kursi roda Jenderal. Ai. Jenderal menatap datar Alea yang bersimpuh di samping kursi roda. Beri aku kesempatan menjelaskan sama Asa. Kalaupun nanti aku tidak mendapat kesempatan itu, aku akan tetap bertanggung jawab atas anak yang kamu kandung. Tapi, kali ini saja. Jangan menahanku, pintanya. Tangan Alea perlahan terlepas dari kursi roda Jenderal. Air matanya luruh semakin deras. Dia tak tahu harus berkata apapun lagi. Azarin memasuki ruang sidang dengan langkah mantap, meski hatinya tak henti-hentinya berdegup kencang. Ruangan itu terasa dingin, seakan menyerap setiap kekuatan yang dia coba kumpulkan sejak pagi. Sesuai dengan yang Din katakan sebelumnya, dia berharap pertemuan ini menjadi akhir dari drama panjang dengan keluarga Jenderal, keluarga yang selama ini mendominasi hidupnya seperti bayangan kelam yang sulit dilepaskan. Hakim telah duduk di kursi kehormatan, 3 orang yang memegang kendali penuh atas keputusan yang akan mengubah hidup Azarin. Di satu sisi, Din terlihat tenang, seperti seseorang yang sudah memperhitungkan setiap langkah dengan matang. Di sisi lain, pengacara dari pihak lawan hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Suasana tegang melingkupi ruang sidang, menciptakan rasa sesak yang sulit diabaikan. Sidang dibuka, dan salah satu hakim dengan suara tegas menyatakan bahwa agenda hari ini adalah mediasi. Azarin nyaris mendesah frustrasi, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, Din dengan cepat berdiri. Yang mulia, katanya, suaranya tegas, namun tetap sopan, kami menolak agenda mediasi hari ini. Saya telah membawa bukti yang relevan untuk mendukung permohonan klien kami agar proses ini segera diselesaikan tanpa penundaan lebih lanjut. Din maju ke meja hakim, menyerahkan sebuah map berisi dokumen. Azarin memperhatikan dengan cemas, tetapi ada rasa percaya yang perlahan merayap dalam dirinya. Dia tahu, Din tidak akan melangkah tanpa persiapan matang. Hakim menerima dokumen itu, membuka isinya, dan mulai membacanya dengan saksama. Ruangan menjadi hening, begitu sunyi hingga Azarin bisa mendengar suara detik jam di dinding. Dia menelan ludah, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Dia belum melihat isi dokumen yang sempat Din katakan, tetapi apapun itu,
dia berharap menjadi titik terang dalam kasus yang melelahkan ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, hakim mengangkat wajalnya. Ada perubahan dalam 38 ekspresi mereka, campuran kejutan dan kejelasan. Bukti ini cukup signifikan, kata hakim dengan nada serius, memandang ke arah pihak lawan. Dokumen ini menyatakan adanya perselingkuhan, dan lebih dari itu, terdapat informasi mengenai kehamilan seorang wanita bernama Alea. Azarin tertegun sejenak, begitu hakim mengabulkan keinginannya. Terselip perasaan puas yang tak terduga, hingga secara refleks dia mengucap syukur di dalam hati. Dia merasa seperti mendapatkan kembali kekuatan yang selama ini direnggut darinya. Ruang sidang kembali dipenuhi keheningan tegang, hanya suara ketukan palu dari hakim yang memecah suasana, menandai dimulainya agenda putusan. Semua mata tertuju pada meja hakim, menunggu kata-kata yang akan menjadi akhir dari drama panjang ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan agenda putusan, ujar hakim dengan nada tegas. Dia merapikan beberapa berkas di depannya, lalu mulai membacakan surat perkara. Seperti yang telah kita bahas minggu lalu, berbagai bukti telah kami tinjau. Selain adanya perselingkuhan yang terbukti, ketidakmampuan tergugat memberikan nafkah batin juga menjadi poin berat yang memperkuat gugatan penggugat. Azarin duduk dengan punggung tegak, matanya lurus menatap hakim, berusaha menahan gejolak di dalam dirinya. Dia sudah terlalu lelah dengan semua ini. Setiap kalimat yang dibacakan hakim seperti mengulang kembali luka-luka lama yang ingin dia tinggalkan selamanya. Hakim melanjutkan penjabaran putusan dengan hati-hati, memastikan setiap poin terdengar jelas. Maka, dengan ini, kami menerima gugatan perceraian dari penggugat. Namun, sebelum palu sempat diketuk, suara tergesa-gesa terdengar di luar pintu ruang sidang. Semua orang menoleh, dan sesosok pria muncul di ambang pintu, dengan kursi roda. Azarin terdiam, rahangnya mengeras. Sementara itu, ruangan yang tadinya tenang mendadak dipenuhi bisikan pelan. Jenderal dengan mata yang tampak lelah namun penuh emosi mendorong kursi rodanya lebih dekat ke hadapan hakim. Yang mulia, katanya, suaranya terdengar parau, namun mantap. Saya memohon izin untuk berbicara. Saya tahu saya bersalah, saya mengakui semua kesalahan saya, termasuk perselingkuhan itu. Tetapi saya mohon, beri saya waktu untuk mediasi, banyak hal yang belum saya sampaikan langsung pada istri saya. Setidaknya, biarkan saya menjelaskan semuanya dari hati saya sendiri. Air mata menetes di wajah jenderal, namun tatapan Azarin tetap dingin, seperti baja yang tak tergoyahkan. Dia menoleh ke arah hakim, lalu berdiri dengan sikap penuh percaya diri. Yang mulia, Azarin membuka suara, suaranya terdengar tegas, namun ada sedikit gemetar yang nyaris tak terdengar. Maaf jika saya terkesan lancang, tetapi saya mohon untuk tetap melanjutkan putusan ini. Saya tidak ingin mediasi. Apapun yang ingin disampaikan oleh jenderal, itu tidak akan mengubah keputusan saya. Saya sudah cukup lelah, dan saya hanya ingin menyelesaikan semua ini. Kata-kata Azarin menggema di ruangan. Hakim menatapnya dengan penuh pertimbangan, lalu memandang jenderal yang kini tampak semakin rapuh. Suasana berubah menjadi hening, seolah waktu berhenti sejenak, menunggu keputusan akhir yang akan mengakhiri segalanya. Sementara jenderal menatap Azarin dengan tatapan penuh harap, suaranya pecah saat dia berbicara, seolah semua harga dirinya runtuh di hadapan wanita yang pernah dia cintai sepenuh hati. Demi Allah, Za. Beri aku kesempatan terakhir untuk menjelaskan, pintanya, nadanya lirih namun penuh kesungguhan.
Jika dalam kesempatan ini tidak memberikan titik temu, aku sendiri yang akan menjatuhkan talak padamu. Aku mohon, suaranya bergetar, menampakkan kerapuhan seorang pria yang biasanya terlihat. 39. Begitu gagah. Azarin menoleh sejenak, menatap jenderal dengan tatapan yang sulit ditebak. Namun, detik berikutnya dia memalingkan muka, menatap kosong ke arah hakim. Baginya, apapun yang dikatakan jenderal saat ini hanyalah deretan kata tanpa arti. Harapannya hanya satu, ketukan palu yang akan mengakhiri segalanya. Din, pengacara yang setia mendampinginya selama proses ini, akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas namun tetap terjaga sopan santunnya, mencerminkan profesionalitas yang tidak terbantahkan. Yang mulia, ucap Din, melangkah maju. Kami memohon agar putusan tetap dilanjutkan. Klien saya, Nyonya Azarin, telah mengalami luka yang terlalu dalam, tidak hanya dari tindakan perselingkuhan, tetapi juga dari tekanan dan intimidasi keluarga tergugat. Ditambah lagi, fakta bahwa wanita yang terlibat dalam perselingkuhan sedang hamil, menjadi alasan kuat bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dari pernikahan ini. Suasana ruang sidang berubah tegang. Tatapan semua orang tertuju pada hakim, yang tampak semakin berat mengambil keputusan. Sementara itu, Azarin tetap duduk diam, meskipun sorot matanya memperlihatkan perjuangan keras menahan emosi yang berkecamuk. Ketegangan bertambah saat satu persatu pengacara dari pihak Azarin ikut angkat bicara, mendukung pernyataan Din. 10 suara tegas bergantian memberikan argumen yang membuat hakim tak bisa langsung menjatuhkan putusan. Hakim terlihat bingung, berdiskusi pelan dengan dua rekannya di meja kehormatan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, akhirnya hakim memutuskan. Baiklah, kata hakim akhirnya, suaranya memecah keheningan. Kami akan memberikan kesempatan untuk mediasi, namun hanya selama 2 jam. Sidang akan dilanjutkan setelahnya. Pernyataan itu bagaikan pukulan hebat bagi Azarin. Dia berdiri dengan cepat, menahan tangis yang sudah menggenang di sudut matanya. Dengan langkah terburu-buru, dia meninggalkan tempat sidang tanpa menoleh ke arah siapapun, tidak ke arah jenderal, tidak pula ke hakim. Di bagian tempat penonton ruang sidang, ibunya berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Begitu melihat Azarin, dia membuka tangannya, menawarkan pelukan. Azarin langsung meraih ibunya, membenamkan wajahnya di pelukan hangat itu. Umi, aku sudah tidak kuat, isaknya pelan, air mata yang sejak tadi bergejolak dia tahan akhirnya tumpah. Tangisannya adalah perpaduan antara rasa sakit, marah, dan kelegaan yang terpendam terlalu lama. Dia bertekad apapun yang terjadi di dalam mediasi nanti, hatinya sudah memutuskan, dia tidak akan pernah kembali. Sudahlah, Nak. Mungkin ada benarnya kamu memberikan penjelasan, Nak Jenderal. Setidaknya jika pada akhirnya kamu berpisah, kamu tidak akan pernah menyesal dengan keputusanmu. Apalagi selama ini, kamu tidak pernah mendengar penjelasannya kan? Nasihat Herlina berusaha bijak, sekalipun dia kesal, namun ada rasa kasihan melihat usaha jenderal datang dan memohon. Ruang mediasi terasa begitu sunyi, meski ada percakapan pelan yang dilakukan dengan hati-hati oleh seorang pegawai wanita yang bertugas menengahi. Suasana di ruangan itu dingin, bukan karena suhu udara, melainkan karena ketegangan yang menyelimuti antara dua jiwa yang pernah terikat dalam ikatan suci. Azarin, wanita bercadar yang kecantikannya tetap terpancar meski tertutup kain, duduk dengan punggung tegak. Namun, getar halus di jemarinya yang menggenggam erat ujung jilbabnya mengungkapkan gejolak emosinya.
40. Pegawai wanita itu berbicara dengan nada lembut, penuh ketenangan, mencoba memecah kebekuan. Nyonya Azarin, dapatkah Anda menceritakan apa yang membuat Anda ingin berpisah? Kami di sini untuk mendengarkan, dan semoga bisa memberikan solusi terbaik. Azarin menghela napas panjang, mencoba menguatkan diri. Dia menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Suaranya bergetar pelan ketika dia akhirnya membuka mulut.